Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai adaptasi anime yang lagi-lagi ini juga menjadi perbincangan di kalangan para nakama-nakama di seluruh dunia, yaitu One Piece Netflix live action yang ternyata sudah mencuri perhatian buat kita para nakama-nakama lama dan juga para nakama baru nih, termasuk dan gua yang baru explore mengenai dunia One Piece ya. Dan di video kali ini kita akan review apa yang gue suka dan juga apa yang gua nggak suka, karena di sepanjang episode ini gua menemukan banyak sekali hal yang gua suka dalam anime One Piece yang satu ini ke dalam versi live action ya. So kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. So mari booster, let's break down this video. Jujur aja gue udah bosan aja tamat untuk menonton One Piece Netflix live action. Dan jujur kesan pertama gue dari awal, pertengahan, akhir, mohon maaf, bagus banget bapak. Jujur gue ketika nonton versi live action ini, gue sambil nonton versi animenya biar bisa gue bandingkan pak ya. Dan ternyata semuanya itu 90% mirip pak ya. Cuma ada beberapa yang dirubah dari set tempatnya, dari set berbagai macam properti yang mereka gunakan. Tapi dalam segi cerita, naskah, dan penokohan semua aktor-aktornya berhasil membuat gua yang udah nonton menjadi terpikat mengenai mereka pak. Ada si Sanji, Nami, Zoro, Usopp, Luffy, dan semua berbagai macam karakter antagonis dan juga antagonisnya. Semuanya mereka pas banget dengan versi anime maupun manganya ya. Jadi gua ketika menonton versi live action, gua jujur sangat terhibur banget. Apalagi ada beberapa episode yang menurut gua cukup ngena di gua. Contoh, gua paling suka adalah arc-nya Sanji, yang dimana Sanji kita tahu ya bahwa di originsnya Sanji itu diperlihatkan bahwa dia itu survive karena dia itu diselamatkan oleh mantan bajak laut Zeff, yang dimana dia mengorbankan kakinya untuk Sanji agar supaya Sanji bisa selamat. Dan itu buat Sanji itu ketika dia meninggalkan Zeff yang sudah menyelamatkan hidupnya, dia merasa berhutang budi banget. Makanya itu adalah adegan yang sama dan direka ulang dari versi animenya, dan dua-duanya menurut gua cukup membuat gua mewek dari Sanji ini. Makanya kalau tanya siapakah kru Tobi Jerami yang paling gue suka di versi live action maupun di anime, gue akan jawab Sanji pak. Sanji itu dari awal, pertengahan, akhir, ketika dia udah jadi krunya si Luffy, dia memiliki banyak sekali cerita yang bagus banget. Apalagi Sanji ini dalam penokohan juga menarik, yang dimana dia tuh ketika mau menjadi koki, tujuannya cuma satu, dia ingin menyelamatkan orang-orang dengan cara dia bisa membuatkan masakan yang enak untuk orang-orang yang ia tolong. Baik pun itu villain maupun itu orang-orang random, tetap dia akan tolong. Makanya gue hampir terharu banget dengan Sanji yang bisa dibilang penokohan dan juga motivasinya cukup heroik banget ya. Dan itu gue ketika lihatnya anjir nangis gue ketika lihat Sanji di versi anime maupun di versi live action ya, seperti itu. Nah di sini kita akan bahas mengenai apa yang gue suka dan juga apa yang gue nggak suka dari versi live action ini ya. Yang pertama, kelebihannya adalah gue suka semua episodenya penuh dengan kejutan dan juga callback. Jadi buat kalian yang udah pernah menonton versi animenya ya, apalagi buat kalian para nakama-nakama One Piece yang lama, pasti dong kalian menemukan ada banyak sekali detail dan juga callback dari setiap adegannya. Nah kalau dari gua sendiri ya, adegan callback yang paling gua ngena itu adalah ketika Zoro itu tahan di dalam markasnya, di dalam bentengnya bapaknya si Helmepo yang tahan kapak. Nah itu adalah adegan sama seperti yang ada pada versi animenya, literally sama banget pak ya. Dan kedua, gua suka ada adegan ketika si Kuro ini bertarung dengan Luffy. Meskipun di versi animenya ketika mereka bertarung itu ada di tepi pantai, tapi ketika mereka di versi live action itu ada di dalam rumah
rumahnya si kaya, tapi secara vibe ya itu terlihat hampir sama banget dengan versi animenya seperti itu. Dan yang ketiga adalah yang paling gua suka di antara semua ini adalah di episode 8 sebagai penutup bagi season pertama, yang dimana itu adalah adegan ketika mereka itu lagi menepati semua janji-janjinya ketika kaki mereka di atas tong, dan mereka semua meneriaki semua impian mereka masing-masing agar supaya mereka bisa menjadi perompak terhebat situ ya. Nah makanya itu adalah momen yang sangat-sangat persis banget dengan apa di versi animenya ketika mereka dalam perjalanan menuju ke Grand Line. Makanya itu gua ketika lihat itu anjir gila, anjir gua pas ngeliat pengen nangis pak sumpah. Jadi yang bisa gue bilang untuk versi live action ini adalah hasil adaptasi yang berhasil membuat gue sangat suka banget dan cinta banget dengan dunia One Piece. Padahal kalau gue boleh jujur ya, gue tuh adalah orang yang baru banget mempelajari dunia One Piece. Bahkan kalau di versi animenya, gue baru kelar arc-nya si Usopp ketika si Django dan juga si Kuro ketika mereka akan menyerang pulaunya si Usopp. Itu pak, gue masih di situ. Tapi ketika gue udah ngeliat di live action ini, anjir astaga banyak banget ya harus gue kejar sampai paling nggak sampai arc-nya ke Ace lah ya. Jadi gue bener-bener maraton sih di versi animenya, karena juga aja ketika gue nonton versi animenya ya sama-sama bagus. Makanya dengan keterlibatan Eiichiro Oda di versi live action ini, gue yakin semuanya udah dirombak-rombak dan juga semuanya dipersiskan dengan versi animenya agar supaya para fans-fans One Piece yang lama maupun para fans-fans One Piece yang baru bisa ikut turut merasakan berbagai macam emosional dan juga berbagai macam plot cerita yang disediakan oleh Eiichiro Oda untuk kalian. Jadi kalian kalau nggak mau menonton versi animenya, it's okay, kalian bisa tonton aja di versi live action, udah cukup. Karena apa? Karena semuanya itu udah ada dalam versi animenya, cuman ada beberapa perubahan, tapi it's okay, itu tidak akan mengubah dari cerita dan juga itu gak akan mengubah dalam segi feel yang kalian dapatkan ketika menonton pertama kali versi live action ini, seperti itu ya. Nah kalau gua boleh jujur ya, ada beberapa arc yang paling gue suka, itu adalah arc-nya Sanji dan juga arc-nya si Nami. Dan semua arc si Zoro, Usopp, Luffy sendiri, tapi yang paling gue suka itu adalah arc-nya si Sanji dan juga arc-nya Nami. Entah kenapa dua arc ini adalah arc yang paling gue favoritkan, dan gue ketika nonton gue merasakan masuk ke dalam cerita yang ditulis oleh Eiichiro Oda sendiri. Makanya oh my god anjir, apa ya, gue sebagai penonton aja tuh kerasa. Dan gua paling suka adalah adegan ketika si Nami ini dikhianati oleh Arlong, dan ketika Nami itu udah stres dan dia nusuk logonya si Arlong di bagian lengannya, Luffy makin topi jeraminya kepada si Nami, dan itu buat gua callback kepada si Shanks ketika dia ngasih topi itu kepada Luffy saat dia menyerahkan gelar bajak laut itu kepada si Luffy, bahwa dia akan berjanji agar Luffy ini bisa mengikuti sepak terjangnya sebagai bajak laut terhebat, seperti itu pak ya. Dan kalau kalian udah pernah menonton animenya, adegan ini juga hampir sama ketika si Shanks ini dikasih topi jerami itu oleh Goldie Roger. Nah ini banyak banget callback yang udah kita dapatkan dari versi animenya kalau kita udah pernah menonton animenya ya. Nah jujur aja itu bagus banget pak, dan ya gue sebagai nakama baru gue merasa terhibur banget dengan semuanya pak. Apalagi kalau gue harus bahas acting semua aktor-aktornya. Entah kenapa Eiichiro Oda sangat sukses dalam pemilihan castingnya. Mohon maaf kalau gue harus ngomong, di berbagai macam adaptasi anime ke live action, penyakitnya cuma satu pak ya, ada banyak banget mereka itu salah casting. Mohon maaf kalau ngomong gini, entah itu di versi Attack on Titan versi live action atau Shingeki no Kyojin ya. Dan juga ada berbagai macam adaptasi anime yang menurut gua cukup kurang. Dragon Ball Evolution satu ya, Attack on Titan ya versi live action. Yang ketiga itu adalah Bleach, yang dimana Bleach itu astaga ada beberapa yang bisa dibilang cukup tidak akurat dengan versi animenya dalam segi penongkolan dan juga aktornya pak. Makanya gue juga agak takut ketika gue akan melihat versi One Piece live action ini, apakah mereka akan keluar dari jalur yang sangat-sangat mengerikan itu. Ternyata setelah kita udah menonton 8 episode, gue harus mengatakan Eiichiro Oda sebagai kreator yang juga dia adalah orang yang mengawasi series ini berjalan, gue harus mengatakan semua castingnya sukses banget. Bahkan gue bisa merasakan bahwa mereka ini berperan sebagai karakternya masing-masing ya. Jadi gak kerasa gue ngeliat mereka itu cosplay, enggak. Jadi apa ya, gue ketika melihat acting mereka, ini Luffy
ini Nami, ini Zoro, ini Usopp, ini Sanji. Jadi itu literally kerasa banget Pak, seperti itu. Dan gua juga harus bahas mengenai berbagai macam perompak yang hadir dalam One Piece live action ini. Ada si Buggy, ada si Kuro, ada si Alvida, ada si Arlong, dan juga berbagai macam villain perompak yang dihadirkan. Literally mereka semua ini itu ada di East Blue Saga. Jadi buat kalian yang merasakan bahwa One Piece anime itu terlalu panjang, well, gua akan sarankan kalian coba cari di Google, ada movie anime yang berjudul One Piece East Blue Saga, yang dimana saga itu menceritakan lebih singkat mengenai origins 5 anggota pertama dari kru topi jerami. Jadi buat kalian yang mau menonton lebih cepat, coba kalian tonton versi anime yang movie itu ya, One Piece East Blue Saga, seperti itu. Oke. Yang keempat, akhir season 1 yang bikin pengen nangis. Mohon maaf Pak ya, yang paling gua bikin nangis di akhir-akhir season 1 ini ketika mereka udah menepati semua janjinya, tiba-tiba ada musik instrumental dari opening One Piece yang pertama yang berjudul We Are, dengan instrumental yang literally gua ketika nonton, astaga anjir, gua langsung ke callback ke opening pertamanya Pak, We Are. Nah itu kan kalau kalian udah menonton versi sampai gear 5, opening We Are itu udah menjadi ikonik banget bagi series One Piece. Dan opening ini juga berkali-kali di instrumental ulang oleh sutradara dari animenya ya, seperti itu. Makanya bisa bilang untuk opening We Are ini udah menjadi identitas bagus untuk franchise One Piece ini. Oh my god, jadi gua ketika dengerinnya, astaga, meskipun cuma instrumental ya, tapi gue bisa merasakan surat cinta dari Eiichiro Oda untuk kita sebagai para nakama lama, dan juga memperkenalkan ini kepada para nakama-nakama baru, seperti itu ya. Selanjutnya adalah Arlong, yang dimana Arlong sebagai penutup dari season pertama One Piece ini sukses banget dalam memerankan perannya sebagai villain terakhir ya. Karena gue bisa melihat di One Piece Netflix ini ada berbagai macam villain-villain yang bisa dibilang cukup unik. Kalau kita bahas ya, ada Alvida, ada Buggy, ada Captain Kuro dan semua kru-krunya. Bahkan ada juga si Mihawk dan juga ada si Don Krieg. Literally mereka semua memiliki karakternya masing-masing ya. Bahkan gue bisa bilang Arlong adalah sebagai penutup villain scene pertama yang cukup bikin sukses. Karena apa? Satu, aktornya aja udah gede banget. Yang awalnya gue pikir detail tuh si Arlongnya kok kecil banget, tapi ketika dia udah tampil di face live action yang literally full, wah, gue melihat aktornya memang badannya gede Pak, gede banget, dan juga tubuhnya berotot banget. Bahkan suaranya literally hampir mirip dengan Arlong versi anime, yang dimana suaranya juga berat. Bahkan dalam segi postetik ketika mereka bikin make up untuk manusia ikan aja, literally itu effort loh. Gak cuma si Arlong doang. Kita tahu ya, di Arlong Park itu ada berbagai macam manusia-manusia ikan yang udah menjadi anggota krunya si Arlong ya. Dan literally ketika gue melihat semuanya, mereka semua make upnya ciamik banget. Makanya itu gue ketika baru inget ya, Eiichiro Oda dalam wawancaranya, beliau juga sempat mengatakan bahwa untuk One Piece live action ini udah habis per episode itu 1 million. Wah, anjir, gue langsung ngomong, wah anjir, ini apakah teknik S3 promosi atau bagaimana nih? Tapi ketika gue melihat hasilnya, pantesan. Karena apa? Dan segi wardrobe-nya aja mereka udah gile banget Pak. Bahkan dalam segi set tempatnya, CGI-nya, bahkan berbagai macam background yang menunjukkan bahwa itu adalah pantai, literally bagus banget. Itu bisa dibilang Netflix sangat membandani budget untuk series One Piece ini Pak. Dan kabarnya kemarin kita udah dapat kabarnya bahwa One Piece Netflix ini akan dilanjutkan ke season kedua, dan kabarnya naskahnya baru aja selesai dikerjakan oleh sang sutradara dan juga Eiichiro Oda sebagai supervisornya Pak. Makanya gua pengen tahu bakal kejadian seperti apa di One Piece season kedua, karena yang gua harapkan di season kedua nanti bakal ada si Nico Robin, bakal ada si Chopper ya kan, bakal ada si Ace. Jadi ada berbagai macam art yang belum kita telusuri ya. Apalagi rumor yang paling kuat sampai sekarang itu adalah kemunculan si Crocodile. Nah, jadi kita belum tahu nih bagaimana kisahnya, so kita nanti tunggu aja ya, seperti itu. Tapi dimanapun ada series atau franchise yang bagus, pasti ada kekurangan yang gua dapatkan ketika menonton versi live action ini. Yang pertama, pertarungan yang kerasa cepat setiap episode. Mohon maaf nih, gue suka begini. Karena apa? Gua ketika melihat pertarungan setiap per episode yang kok kayaknya rasanya dicepetin ya.
kecuali dengan episode kelima yang dimana scene itu adalah scene ketika Zoro melawan Mihawk. Itu aja yang terasa panjang, tapi sisanya mohon maaf itu kerasa kurang banget. Ada banyak banget pertarungan yang sangat epic, tapi ternyata cuma gitu doang. Contoh yang paling gua sebel itu adalah pertarungan antara si Luffy sama si Kuro, yang dimana di versi anime mereka tuh pertarungan cukup panjang loh, bahkan sampai 2 episode kalau nggak salah. Nah di versi episode Netflix ini ketika si Luffy ngelawan si Kuro, ya elah gitu doang loh. Bahkan gue udah hampir suka loh dengan karakter yang diperankan oleh si Kuro tuh, dan juga aktornya sangat pas banget ketika dia memerankan karakter Kapten Kuro yang begitu licik dan dia juluki sebagai manusia 1000 cara. Nah ketika itu tampil, ya elah pertarungan cuma gitu doang loh. Jadi gue nggak merasakan intimidasi dari si Kuro ketika dia melawan si Luffy. Ya cuma gitu doang loh. Makanya gue agak sedikit sebel sih ketika gue melihat Kuro yang segitu epicnya, segitu menyeramkannya, ternyata di final battle cuma gitu doang. Ya elah, makanya itu yang gua paling kesel sih dengan pertarungan yang sangat-sangat singkat itu ya. Tapi kalau udah ngomongin final battle, itu yang gua paling suka itu adalah arc-nya si Nami, yang dimana ketika Luffy dan semua gerombolan kru topi jerami ini mereka akan mendatangi Arlong Park, yang gue yakin situ Luffy udah naik pitam dan dia merasa kesel dengan Arlong yang selalu memanfaatkan si Nami untuk menjadi navigator bagi mereka seperti itu demi imbalan 100 juta berry. Aduh my god, itu adalah kisah yang suram banget. Bahkan di versi anime itu jauh lebih kelam. Makanya buat kalian yang pengen membandingkan dengan versi animenya, coba kalian tonton versi animenya yang dimana itu di arc-nya Nami. Nah coba kalian bandingkan dengan versi live actionnya. Sumpah kalian akan bakalan mendapatkan experience yang jauh lebih dapat dan juga jauh lebih berkesan ketika si Luffy bertarung dengan si Arlong, juga berbagai macam ceritanya seperti itu. Dan yang selanjutnya yang gua paling gak suka adalah karakter si Usopp. Mohon maaf pak, gua udah curiga si Usopp ini di versi trailer kenapa dia tuh gak ditampilkan dalam segi dialog ataupun ada scene ketika dia mendekati si Luffy mungkin atau bagaimana ya. Kok gak ada gitu loh, tidak ada dialog yang menampilkan Usopp berbicara. Cuma ada adegan ketika si Usopp itu menembakkan pelurunya dengan ketapel, itu aja. Sisanya nggak ada. Makanya gue juga curiga ini kenapa Usopp kayak di underrated banget ya. Dan ternyata di versi live action ketika ditampil di episode ketiga sampai ke episode keempat, aduh itu garing banget. Makanya gue harus bilang si Usopp kok kayak di underrated banget ya sama si sutradaranya. Tapi untungnya di episode ke-8 itu udah dinaikkan versi hype-nya Usopp, yang dimana Usopp ada momen kerennya ketika dia menembakkan tabel itu kepada salah satu anak buah Arlong ketika mereka lagi berlari di tengah hutan. Itu literally bagus banget lah. Sumpah gua akhirnya bisa melihat anjir Usopp akhirnya ada momen ketika dia bersinar dalam franchise apa. Karena di episode ketiga bahkan di episode 4 semua itu telah ditutupi oleh arc-nya Zoro, yang dimana kalau kalian udah tahu ya di episode keempat itu harusnya adalah arc-nya Usopp, tapi itu ketutupan dengan arc-nya Zoro lagi. Jadi Zoro literally itu udah dapat 3 arc pak, gile. Makanya ya bagus sih Zoro ada dengan flashbacknya untuk memperjelas alasan kenapa dia untuk menjadi seorang pendekar pedang terkuat di seluruh dunia. Bahkan itu udah dibuktikan ketika dia bertarung melawan si Mihawk yang merupakan idola bagi dirinya seperti itu ya. Makanya wow Usoppnya aduh kacau banget pak. Tapi untungnya semua itu telah diperbaiki di episode ke-8. Tapi kalau kita udah ngomongin soal feel ya, seharusnya Usopp itu harus bersinar di dalam arc-nya sendiri. Sayang loh itu nggak di growing. Ya elah gitu doang loh. Gitu pak. Kacau. Oke lanjut. Yang kelima, rambut Nojiko yang kerasa weak banget. Kalau kalian belum tahu, Nojiko itu adalah kakak angkatnya si Nami, dan itu muncul di arc-nya Nami di episode 7 dan juga episode ke-8. Dan mohon maaf ya, meskipun actingnya bagus dan juga aktrisnya bagus dalam memerankan karakter si Nojiko ini, ternyata gua paling gak suka dengan wignya pak. Itu rambutnya terasa wig banget. Tapi kalau gua masih inget ya, Nojiko itu rambutnya bukan biru, melainkan kalau nggak salah rambutnya warna ungu pak. Tapi kalau di sini kok warnanya kok biru ya. Kalau kita udah ngomongin soal rambut wig ini, sebenarnya ini udah ada dalam
arc episode awal di One Piece ketika eksekusinya Goldie Roger. Kalau kalian masih ingat ya, ada scene ketika penampakan Shanks yang masih muda, yang dimana rambutnya juga kerasa weak banget. Astaga, aduh. Ya gua tahu itu cuman beberapa detik, tapi ya gak gitu juga dong. Yang paling parah tuh ada Nojiko, Pak. Aduh, Nojiko tuh gua suka dengan karakternya, tapi gua malah fokus kepada weaknya, Pak. Weaknya tuh weak banget. Aduh, kacau sih yang gua lihat di situ sih seperti itu. Makanya ya gua mengharapkan seri kedua One Piece ini bisa jauh lebih baik lagi, makin dapat sponsor, makin dapat banyak banget dukungan dari para nakama-nakama, yang dimana kita udah melihat season pertamanya, dan kita doakan aja di season kedua One Piece ini bisa berjalan dengan baik dan rencananya akan ditayangkan tahun depan seperti itu ya, karena ada banyak banget respon positif dari para nakama maupun juga para kritikus di Rotten Tomatoes dan juga berbagai macam media-media yang lainnya seperti itu, Pak ya. Makanya gue harus ngomong One Piece Netflix ini sudah berubah pakem. Yang awalnya kita takut bahwa ini akan menjadi jelek karena ini adalah adaptasi dari anime ke live action, akhirnya semuanya dibuktikan dengan jelas oleh Eiichiro Oda sendiri seperti itu. So thank you Oda Sensei, moga-moga aja di season kedua bisa jauh lebih baik lagi. Apalagi di endingnya kita udah tahu bahwa Luffy untuk menjadi poster buronan yang paling tertinggi di semua East Blue. Waduh. Yang awalnya tertinggi kan adalah si Arlong ya. Kalau nggak salah Arlong itu sekitaran 20 juta berry ya. Tapi ternyata si Luffy ini udah dapat 30 juta berry setelah dia udah mengalahkan Arlong di wilayah di Arlong Park, Pak. Seperti itu, makanya wow, itu udah epic banget sih. Oke, skor untuk keseluruhan One Piece Netflix live action ini, karena gue adalah nakama yang bisa dibilang baru mulai di arc awal, gue akan kasih nilai sebesar 8,5 dari 10 karena literally semuanya seru banget, bahkan emosional, bahkan ada berbagai macam detail yang gue temukan. Gue sebagai fans juga merasa terhibur dengan series yang satu ini. Lagi-lagi ini adalah pendapat gue pribadi, jadi buat kalian yang mau berpendapat mengenai One Piece versi live action ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Di next video gua akan bikin podcast mengenai One Piece dan gua pastinya akan mengajak jagoan kancil yang buat bahas mengenai One Piece live action ini, dan kita akan breakdown semuanya dari awal sampai tuntas juga ya, seperti itu. So itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Puzzle Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!